Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, di konten kali ini kita akan kasih tips ya. Saya akan memberikan tips tentang bagaimana sih memulai usaha dari awal. Jadi, langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan pada saat mau membuka usaha. Langkah pertama, tentukan jenis usahanya. Jadi waktu awal untuk membuka usaha kita harus menentukan jenis usaha apa, antara usaha barang atau usaha jasa. Penentuan jenis usaha ini tidak harus sesuai dengan ilmu yang kita miliki atau tidak harus sesuai dengan hobi ya. Yang penting kita mau kerja keras, kita mau belajar dan tidak pantang menyerah. Tapi memang ada satu nilai plus kalau misalnya usaha yang mau kita jalankan itu sesuai dengan hobi atau ilmu yang kita miliki. Untuk lebih memudahkan teman-teman, kita langsung kasih contoh real aja ya. Jadi waktu awal buka usaha, saya akan menentukan jenis usaha apa, apakah usaha dagang atau usaha jasa. Yang akan kita bahas usaha jasa ya. Saya menentukan usaha jasa, dan jasa itu berkaitan dengan laundry, itu pertama yang saya lakukan. Yang kedua, setelah menentukan jenis usaha, langkah yang harus dilakukan adalah lakukan survei. Setelah misalnya menentukan jenis usaha saya adalah usaha jasa dan bergerak di bidang laundry, kemudian saya melakukan survei. Survei yang dilakukan yaitu survei tentang pasar. Pasar ya berkaitan dengan pangsa pasar ya. Terus yang kedua, survei tentang kompetitor, apakah ada di sekeliling yang membuka jenis usaha yang sama. Yang ketiga, survei tentang harga, bagaimana usaha yang sama, patokan harganya seperti apa. Itu survei-survei yang dilakukan waktu awal. Terus kemudian satu kesimpulan yang diambil waktu itu, kita setelah melakukan survei, kita membuka usaha itu di daerah kampus, karena memang kalau untuk kampus itu sebenarnya wilayah yang cocok sekali ya. Kenapa kita menentukan lokasinya yaitu di daerah kampus? Karena ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama karena pangsa pasar pasti mahasiswa. Jadi kalau di daerah kampus pasti sudah banyak konsumennya, pasti kebanyakan dari mahasiswa. Yang kedua untuk SDM di daerah kampus juga mudah, karena memang sebagian mahasiswa itu ada yang sambil kuliah sambil bekerja. Terus yang ketiga, setelah langkah pertama dan langkah kedua, langkah yang ketiga yang dilakukan yaitu tentukan visi dan misi dari usaha itu sendiri. Visi dan misi ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha kita dibandingkan kompetitor yang lain. Visi dari usaha laundry yaitu memiliki usaha yang bisa menjaga amanah dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Kepuasan dari para pelanggan yang meliputi hasil cucian dalam keadaan bersih, rapi, wangi, dan selesai tepat waktu. Untuk mencapai visi itu, maka dilakukan beberapa misi. Salah satunya untuk menjaga amanah ya, otomatis kita harus menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan juga prinsip kehati-hatian pada saat mengerjakan pekerjaan laundry. Yang kedua ya, kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas untuk menjaga kualitas hasil dari cucian, yang mulai dari bahan-bahan yang dipakai ya. Yang keempat yaitu siapkan bisnis plan atau rencana usaha. Rencana usaha ya meliputi tentang rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rencana usaha ini bertujuan untuk menentukan tujuan dari usaha dan skala prioritas dari usaha itu sendiri. Misalkan kalau misalnya laundry, mungkin jangka pendek yang perlu dipastikan adalah jumlah mesin cuci atau jumlah karyawan. Terus habis itu untuk angka menengah yang bisa dipastikan tentang pengembangan usaha laundry itu sendiri, misalkan membuka cabang. Terus angka yang jangka panjang untuk perluasan dari usaha laundry, seperti itu. Nah,
Yang kelima yang harus dilakukan pada saat awal membuka usaha yaitu tentukan modal. Kalau kaitannya sama modal mesti kaitannya sama uang ya. Modal ini bisa dibagi dua, modal bisa didapatkan dari pribadi atau modal dari investor. Modal ini juga kaitannya sama bisnis plan. Kalau misalnya kita punya bisnis plan, rencana yang bagus, bisa untuk menarik para investor. Kalau masukan dari saya sih, kalau modal, usahakan modal awal usaha itu tidak dari pinjam ya, tidak dari pinjam bank atau lembaga lain gitu. Kalau punya sesuatu ya, kalau punya modal ya lebih baik ini. Kalau prinsip saya ya, bukan modal yang menyesuaikan usahanya gitu, tapi usaha yang menyesuaikan modal gitu. Jadi kalau menurut saya ya, jangan memaksakan. Kalau kita nggak punya modal, jangan memaksakan membuat usaha yang memiliki modal banyak gitu, yang membutuhkan modal banyak. Intinya pemikirannya kita ya harus disesuaikan sama modal yang kita punya gitu. Kalau masukan saya juga, daripada meminjam bank lebih baik memakai sistem bagi hasil, jadi bisa kerjasama dengan teman atau mungkin dari keluarga. Langkah yang keenam yaitu fokus pada satu peluang. Jadi sebelum usaha itu settle, lebih baik kita fokus ke satu bidang itu. Kalau kemudian usaha itu sudah settle, dilihat dari pemasukannya, dilihat dari SDM-nya, dilihat dari manajemennya, dilihat dari pangsa pasarnya dan sebagainya sudah settle, dan biasanya memang usaha itu bisa dikatakan bisa bertahan atau sukses kalau bisa bertahan dalam rentang waktu 5-10 tahun ya. Kalau sudah, baru kita mulai memikirkan untuk membuka usaha di bidang lain, itu bisa. Kenapa? Supaya kita fokus untuk pengembangan satu usaha itu dulu sebelum kita berpikir untuk membuka usaha lainnya. Yang ketujuh yaitu tentukan produk dan segmentasi. Produk dan segmentasi itu yang dimaksudkan adalah apa-apa yang diinginkan oleh pembeli. Jadi pastikan bahwa produk yang kita miliki lain daripada yang lain. Pastinya harus memiliki, kalaupun ada yang sama, pastinya harus memiliki nilai lebih dibandingkan produk yang sudah ada. Jadi misalkan kalau misalnya laundry ya, kita akan biasanya memang ada sebagian laundry itu yang kalau tidak minta setrika tidak perlu rapi gitu, tapi kita memberikan layanan rapi meskipun tidak pakai setrika. Terus yang kedua mungkin dari waktu, biasanya kan ada sebagian itu yang waktunya itu panjang gitu, kita bisa memberikan pilihan kepada konsumen yang bisa langsung selesai dalam hitungan jam gitu. Itu salah satu langkah yang bisa diambil. Langkah yang ke-8 yaitu promosi. Jadi setiap kita mau membuka usaha, yang pasti nggak perlu dilupakan yaitu promosi. Promosi ya bisa dilakukan secara online maupun offline ya. Kalau offline mungkin pakai brosur, pakai spanduk, banner atau apa gitu. Kalau misalnya online ya bisa melalui sosial media. Tapi sekarang mungkin lebih efektif untuk promosi lewat sosial media ya. Terus langkah yang ke-9 yang dilakukan yaitu pencatatan keuangan. Ini yang nggak boleh dikesampingkan ya buat teman-teman, supaya usahanya itu jelas arah masuknya, tentang keuangannya dan sebagainya itu perlu dicatat. Biasanya pencatatannya sih tidak perlu yang ribet. Kalau misalnya usaha yang sudah berjalan mungkin langsung pakai sistem bisa ya, tapi kalau misalnya usahanya belum terlalu maju ya bisa melakukan pencatatan yang sederhana. Yang penting bisa mencatat arus kas itu uang yang masuk dan keluar, sehingga ketahuan maksudnya jumlah keuntungan atau labanya setiap bulan yang didapatkan berapa. Terus laporan keuangan itu juga untuk bisa sebagai bahan koleksi kita ya, usaha ini dalam keadaan seperti apa. Itu salah satu caranya bisa dilakukan melalui laporan keuangan. Yang ke-10 tadi yang dilakukan yaitu melakukan evaluasi dari keseluruhan dari usaha ya. Salah satunya bisa dilakukan melalui melihat
laporan keuangan. Yang kedua bisa dilakukan dengan evaluasi karyawan. Terus habis itu juga kita bisa melakukan ini, biasanya evaluasi itu kita bisa menerima masukan dari para pelanggan untuk mengetahui apakah ada komplain atau apa yang perlu diperbaiki gitu ya dari usaha itu. Yang ke-11 yaitu upgrade skill atau meningkatkan kualitas atau kemampuan kita. Jadi kita harus tetap terus belajar pada saat membuka usaha, terus melakukan inovasi-inovasi, perkembangan ke arah yang lebih baik, karena nantinya pasti semakin lama akan ada kompetitor yang mungkin melakukan hal yang lebih baik dari kita. Jadi kita harus terus mengasah kemampuan kita dan terus memperbaiki apa-apa yang kurang dari usaha kita. Yang ke-12 yaitu terus belajar dan jangan cepat puas ya. Jadi selain meningkatkan kemampuan, kita juga harus selalu belajar atau mengkoreksi diri kita apa-apa yang kurang dari usaha kita. Terus kalau misalnya usaha kita maju dan sebagainya, jangan merasa puas, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada ini gitu. Terus yang ketiga yang bisa dilakukan yaitu langkah yang bisa dilakukan adalah belajar dari orang yang sukses. Orang yang sukses ya nggak harus dari usaha yang sama. Jadi kadang standar kesuksesan kita kan berbeda dengan standar kesuksesan orang lain ya. Pastinya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi misalkan usaha kita bisa dikatakan sukses, mungkin ada orang yang memiliki usaha yang jauh lebih sukses daripada kita. Belajar dengan kesuksesan juga nggak harus belajar dengan orang yang memiliki usaha yang sama. Bisa juga belajar dari orang-orang yang memiliki usaha yang berbeda. Itu hanya untuk memotivasi diri kita supaya bisa berbuat untuk lebih gitu. Tidak stagnan di satu titik. Angka yang ke-14 yaitu jangan menyerah, karena namanya usaha ya, tidak semua usaha akan sukses, banyak juga usaha yang gagal. Tapi ya kita jangan langsung kita memang pada saat membuka usaha yang perlu diperhatikan tidak hanya menjagai untuk sukses ya, tapi kita juga harus bisa menerima dari resiko. Namanya usaha ya, kalau misalnya gagal ya bangkit lagi, mencoba lagi, entah usaha yang sama atau enggak. Kita perlu evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Yang jelas kita akan belajar dari kegagalan itu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi sekali gagal jangan langsung menyerah, memutuskan tidak membuka usaha lagi, jangan. Berarti kalau gagal berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar dan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu yang perlu dilakukan yaitu perluasan usaha. Jadi pada saat usaha kita sudah settle, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus mulai memikirkan bagaimana usaha itu untuk berkembang ya. Apa itu buka cabang atau menambah jumlah karyawan atau menambah unit, intinya perluasan usahanya. Oke teman-teman, demikian tadi langkah-langkah ya yang bisa dilakukan sebagai bahan pertimbangan teman-teman pada saat mau membuka usaha. Kadang kan kita bingung harus dimulai dari mana gitu ya. Semoga video tadi bisa memberi manfaat, bisa memotivasi teman-teman untuk membuka usaha. Banyak sekali seninya kalau di bidang usaha itu ya, bisa belajar, banyak hal bisa belajar. Yang terpenting kalau misalnya catatan dari saya sih, dimulai saja. Langkah lebih baiknya kalau dimulai dari apa yang kita tahu, hal-hal yang kita tahu, dan dimulai dari usaha yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya usaha itu tidak berkembang atau gagal, kita tidak mengalami resiko yang terlalu besar. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Saya doakan semoga teman-teman di luar sana banyak yang termotivasi untuk membuka usaha setelah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen, share, karena satu itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.